hayya 'alas Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, sudah sekian banyak kalimat atau kata di dalam Al-Quran yang karena sudah berasimilasi atau bercampur dengan budaya kita, baik itu dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Sunda. Akhirnya ada konsekuensi yang harus ditempuh tatkala satu budaya bercampur dengan budaya yang lain. Apakah budaya asli akan tergeser oleh budaya yang baru, atau budaya yang baru ini mengalami pergeseran karena dia bergabung dengan budaya lama, termasuk bahasa. Ketika Islam masuk ke Indonesia, akhirnya bahasa Arab pun akhirnya banyak bercampur dengan bahasa kita. Bahkan kalau Bapak lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah banyak istilah-istilah bahasa Arab termasuk istilah Quran resmi menjadi bahasa Indonesia. Seperti ungkapan silaturahmi, padahal kan bahasa Arabnya itu silaturahmin atau silaturrohimin bahasa Arabnya itu. Bahkan ada orang yang bertengkar gara-gara ngobrol silaturahmi, tong nyebut silaturahmi cenah salah, nu betul mah silaturrohim, ada cek bahasa Arab mah duanana ge leres gitu. Tong nyebut insya Allah ku SY, harusnya insya Allah itu pakai SHA, duanana ge bener salila kolaten mah gitu. Yang harus dilihat itu adalah tulisan asli Arabnya. Nah itulah yang akan menentukan benar atau tidak makna dari satu lafaz, lihat bentuk teks aslinya. Termasuk kalimat kurban yang kita dengar hanya setahun sekali, karunya si kurban, keur mangaranna geus korban dikorbankeun gitu. Seperti ungkapan Allah di dalam Al-Qur'an, watslu alaihim naba abnai adama bil haq. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad cerita tentang kisah dua anak Adam bil haqqi dengan yang sebenar-benarnya, idh qarraba kurbanan. Nah, ya kalimat ketika mereka disuruh berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih korban? Apa sih kurban? Karena jika kalimat kurban yang dipahami oleh masyarakat kita saat ini sudah mengalami penyempitan makna. Karena rata-rata satu kurban dikenal itu 1 tahun sekali, dan jika ada orang yang berbicara kurban, masyarakat Indonesia pemikirannya sudah tertuju kepada penyembelihan hewan. Pak badai kurban, pasti nu kabayang teh mencit. Padahal kurban adalah bukan menyembelih. Nah di dalam Kamus Al-Quran ketika Allah memerintahkan kedua anak Adam idh qarraba kurbanan, ketika keduanya hendak berkurban kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan kurban? Di dalam kitab Irabul Quranil Karim, al-qurbanu huwa, yang disebut dengan kurban adalah ismun, sebuah nama, sebuah sebutan, lima yutaqarrabu bihi ilallah, tentang apa-apa yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi Pak ya, jadi kurban itu sebuah nama atau sebuah sebutan untuk apa-apa yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya kurban. Makanya contohnya min sodakotin, semoga sodakoh yang kita lakukan bertujuan agar kita dekat dengan Allah. Kan sok ditarosnya buker naon salat biar semakin dekat dengan Allah. Tah bahasa semakin dekat dengan Allah teh bahasa Arab teh kurban eta teh. Kan di urang mah kulantaran kurban teh sudah tertuju kanu mencit, jadi seolah-olah nyebut kurban teh teu meunang khusus keur mencit. Jadi ari mendekatkan diri kepada Allah mah lain kurban, taqarrub cenah eta teh sarua keneh.
takorub, kurban, iktirob itu dari kalimat yang sama, berasal dari satu suku kata yaitu koruba yang berarti dekat. Mata iktaroba linasi, sungguh telah dekat untuk manusia. Itu teh dari kalimat koruba, dari kurban. Nah makanya kurban ini mengalami pergeseran makna, bahkan mengalami penyempitan makna. Yang seharusnya kurban bermakna luas, karena diartikan kurban sebagai menyembelih, seolah-olah kurban adalah menyembelih. Jadi lamun mencitnya kurban mencit, padahal bukan. Kurban mah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut kurban. Bapak sodako dengan niat agar semakin dekat dengan Allah, maka semoga sodakohnya menjadi takorub, menjadi kurban. Bapak sholat subuh ke masjid berjamaah, niat karena Allah, untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepadanya, maka sholat yang kita lakukan insya Allah menjadi kurban. Pengajian sekarang diniatkan lillah, karena Nabi mengatakan tolabul ilmi paridotun, mencari ilmu hukumnya wajib, jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Mewujudkan itu semua, Bapak berikhtiar duduk dan mendengarkan, ngilu pengajian heula. Akhirnya apa? Dengan tujuan saya mendengarkan pengajian agar semakin dekat dengan Allah. Nah tujuan akhirnya itu, jika untuk bertakorub maka disebut kurban. Jadi kurban mah sanes mencit, tapi kurban mah segala daya dan upaya yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah disebutnya kurban. Nah, tadi anak Adam ini disuruh berkurban. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa kedua anak Adam ini? Habil dan Qabil. Karena Habil seorang peternak, Qabil seorang petani. Kedua-duanya berusaha berkurban kepada Allah. Nah, maksudnya apa berkurban? Sanes mencit, tapi berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini harus diganti dulu ya. Jadi ketika ada ungkapan kurban tong kabayang mencit. Jadi ketika ada ungkapan kurban, yang terbayang adalah bertakorub kepada Allah. Bagaimana caranya? Tiasa sodako, tiasa mencit, tiasa sholat dan lain sebagainya. Nah kedua anak Adam ini disuruh oleh Allah untuk bertakorub kepadanya. Karena Habil seorang peternak, Qabil seorang petani, kedua-duanya berusaha bertakorub kepada Allah dengan apa yang mereka miliki. Karena Habil sebagai peternak, Habil mempersembahkan harta ternaknya untuk bertakorub kepada Allah. Begitu pula dengan Qabil, Qabil pun berkurban kepada Allah dengan tujuan agar semakin dekat dengan Allah, dan Qabil berkurban dengan harta tani yang dimilikinya. Tapi ketika kedua-duanya bertakorub kepada Allah, ada yang membuat beda. Apa yang membuat beda? Ketika Habil akan mendekatkan diri kepada Allah, Habil memilih harta yang terbaik, memilih ternak yang terbaik, memilih ternak yang terhebat di antara ternak yang lain, untuk menjadi wasilah agar menjadi jembatan semakin dekat dirinya dengan Allah. Jadi dipilih itu nupang haden apa ke Allah mah gitu. Ari Qabil mikirna beda. Tahun hareup ge aya deui, pasti Allah akan menyuruh lagi untuk berkurban. Akhirnya Qabil mempersembahkan hasil tani, jangankan hasil tani yang menengah hasilnya, tapi yang dipersembahkan oleh Qabil adalah hasil panen yang gagal. Jadi dua-duanya sama-sama berkorban, kan beda niat. Nu hiji mah niat ngabungahkeun Allah dengan harta yang terbaik, yang satu masa aya-aya. Maka Allah menginformasikan, fatuku bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka kami terima salah satu kurban dari anak Adam dan satu lagi kami tolak. Saha nu diterima ku Allah? Habil. Siapa yang ditolak? Qabil. Kata Imam Ibnu Katsir, ditolak dan tidaknya bukan karena standar ukuran ternak dan tani, tetapi yang dilihat adalah masalah niat. Itu ya Pak ya. Makanya lapan kurban di sini bukan menyembelih, tetapi upaya yang dilakukan oleh kedua anak Adam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nu hiji mah caranya mempersembahkan hewan ternak yang terbaik, nu hiji mah mempersembahkan hasil tani. Tapi diterima oleh Allah bukan karena ternak dan hasil taninya, tetapi dikarenakan niat si kurbani agar apa? Agar diterima oleh Allah, dia mempersembahkan yang terbaik. Ari juga orangnya Paknya. Makanya ketika Allah memerintah, mau memberi yang terbaik atau yang seadanya? Kan orang masak dosa aya-aya, kayak deui we lah.
Siga sodakohnya itu kan contoh terkecil kan seperti sodakoh, siga ngenceleng. Da jarang atuh manggih duit beureum dina kenceleng. Abu-abu jeung warna oranye gitu kan. Itu yang paling banyak. Makanya kebegitu kita akan ngenceleng bapak teh mikir. Ieu mah ngenceleng teh keur takorub. Bapak rek jadi habil rek jadi kobil pilih we eta mah gitu. Mun rek jadi habil ambil harta yang terbaik yang berada di dalam dompet kita. Kalau ingin menjadi kobil nya saaya-aya we. Matak nu jadi contoh yang bagus ketika bapak berinfaklah sebesar-besarnya tapi ikhlas. Jangan berinfak sekecil-kecilnya bari jeung teu ikhlas. Ya, jadi infak teh kudu ageng kudu alit Pak, kudu ageng bari jeung ikhlas gitu. Da usah masuk mere contoh salah. Daripada infak besar tidak ikhlas, lebih baik kecil mendingan ikhlas. Jadi leutik nu infak teh Pak. Nah, ada gede mah teu ikhlas, mendingan leutik tapi ikhlas. Tah salah. Kuduna mah nu gede ikhlas daripada leutik teu ikhlas nya geus leutik teu ikhlas deui gitu kan. Eta mah siga kalakuan kobil. Matak Bapak tinggal milih. Ini kan Al-Qur'an itu cerminan. Kata Allah, jika ingin diterima, berkurbanlah seperti Habil. Jika tidak mau diterima, ya berkurbanlah seperti Qabil. Nusa aya-aya. Padahal mempersembahkan diri kepada Allah mah harus yang terbaik. Siga Rasulullah Bu. Rasulullah itu kan memakai pakaian yang sederhana. Beda jeung Abu Bakar, Umar apalagi Utsman sebagai saudara kaya. Termasuk Rasulullah di dalam riwayat beliau tuh sering lapar, sering tidak makan. Makanya Rasulullah tatkala berkata Aisyah ada makanan tidak ini soimunah saya marek saum we ceuk Nabi teh gitu kan. Urang mah teu bisa. Bu aya tuangan teu aya. Gopud we lah kan gitu. Nabi mah saum. Jadi ketika tidak ada tuangan Nabi mah saum Pak. Ari urang mah keur eueuh dahareun teh diteang. Bu gopud we nu ngeunah naon cenah. Dina gopud eueuh naon sagala dicari. Rasul mah tidak. Beliau saum. Tetapi tatkala Allah memerintahkan beliau untuk beribadah, Nabi akan menjadi orang yang pertama toh-tohan bahkan jor-joran hanya untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian pada saat ibadah haji, Rasul menjadi orang pertama yang mempersembahkan hewan ternak yang paling banyak. Di dalam riwayat disebutkan beliau mempersembahkan 60 ekor unta. Sabaraha harga unta hijina? Padahal Rasulullah rumahnya paling sederhana, tidur di atas tikar yang jika terbangun di dalam hadis pipi Nabi itu akan tertempeli bekas tikar, saking kerasnya tikar yang beliau tiduri. Tapi ketika Allah meminta harta kepada Rasul, Rasul akan menjadi orang yang mempersembahkan harta yang terbaik untuk Allah. Beda jeung urang sareng geus pangeunahna di luhur spring bed, mobil boga loba, tapi ketika Allah memerintah seolah-olah kita menjadi hamba yang paling miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa harta yang kita miliki akan Allah tagih nanti. Min aina makluka, dari mana datangnya harta kamu? Bagaimana caranya kamu mendatangkan harta? Kemana harta itu kamu keluarkan? Matak dina riwayat orang miskin itu akan lebih dahulu dihisab. Orang kaya itu dihisabnya 2 kali. Harta datang dari mana, keluar ke mana. Jadi mending miskin, mending beunghar. Beunghar we anger saja. Pilih beunghar we anger gitu. Nah, itu ya. Nah itu kurban. Jadi kurban itu bukan menyembelih Pak. Jadi kurban itu setiap apa yang kita lakukan dalam rangka ingin dekat dengan Allah, itulah kurban. Kalau begitu ibadah yang berhubungan dengan menyembelih apa? Di dalam istilah fikih, ibadah yang berhubungan dengan menyembelih disebut nusuk. Matak judulnya di flyer berkurban dengan nusuk. Maksudnya apa? Pada kesempatan di bulan Zulhijjah ini kita ingin bertakorub dengan Allah melalui wasilah ibadah menyembelih. Begitu maksudnya berkurban dengan nusuk itu. Jadi Pak, ibadah yang berhubungan dengan penyembelihan di dalam bahasa fikih disebutnya nusuk. Tapi nanti nusuk itu terbagi 2. Satu, nusuk yang berbicara manasik, ini berhubungan dengan ibadah haji. Nanti ada nusuk yang berhubungan dengan menyembelih, disebutnya adabahu gitu. Jadi nusuk itu tiasa 2 hartosna, tiasa haji, tiasa mencit. Tapi jika orang yang tidak pergi ke tanah suci, orang yang tinggal di Indonesia, ketika dia menyembelih di tanggal 10 Zulhijjah disebutnya nusuk, bukan manasik. Tapi bagi orang yang pergi ke tanah suci, kemarin kalau terakhir sudah pada pergi, maka mereka akan melakukan serangkaian ibadah haji. Nah serangkaian ibadah haji itu disebutnya manasik dari kalimat nusuk. Sekali lagi ya, jadi kurban itu bukan menyembelih, tapi menyembelih di dalam bahasa fikih adalah nusuk. Nah nusuk ini
nanti diambil oleh para ulama dari satu doa yang sering kita bacakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki dan nusuku. Di dalam tafsir dinyatakan wa qala Mujahid. Mujahid berkata, mengomentari apa sih yang dimaksud dengan nusuk? Kata Mujahid, an nusuk di sini yang dimaksud adalah adabuhu fil haji wal umrati, yakni menyembelih hewan di waktu ibadah haji atau di waktu umroh. Itu yang disebut dengan nusuk. Ya, jadi nusuk teh mencit. Jadi sanes kurban mencit mah. Kurban mah tujuan dari menyembelih kita agar penyembelihan kita menjadi dekat dengan Allah. Nah, dan nanti Adohak dan Asadi juga mengomentari yang dimaksud dengan nusuk di sini apa? Ada behu artinya menyembelih. Jadi menurut bahasa fikih, menurut bahasa agama, menyembelih teh nusuk. Nah, ini harus diluruskan ya Pak ya. Ini syiar. Siga lapad apa? Seperti lapad-lapad yang banyak di dalam Al-Quran, seperti lapad fitnah. Itu fitnah itu bukan tuduhan. Ganti. Menurut bahasa agama, tuduhan itu adalah tuhmah. Fitnah mah artinya ujian dan bencana, itu namanya fitnah. Tapi kalau tuduhan palsu, ungkapan agamanya adalah tuhmah. Nah, hal-hal seperti ini di ruang lingkup masyarakat Islam sendiri sudah asing. Jadi orang Islam ini terkenal istilah Quran sendiri karena apa? Karena istilah Quran semakin pudar. Seperti ungkapan kurban dan nusuk. Kurban mah sanes mencit, tapi mencit manu nusuk. Nanti nusuk yang kita lakukan bertujuan untuk berkurban kepada Allah. Jadi kurban mah tujuannya, nusuk mah penyembelihannya. Nah, nanti ibadah menyembelih terjadi karena 3 hal. Yang pertama, jika sesembelihan dilakukan karena berhubungan dengan bayi lahir, disebutnya akikah. Jadi akikah teh nusuk, tapi nusuk yang berhubungan dengan kelahiran bayi. Di dalam kitab fikih sunnah dinyatakan al-aqiqatu hiya ad-dabihatu allati tudbahu, sesembelihan yang disembelih anil maulud karena ada kelahiran. Apa tujuannya? Taqarruban ilallah, untuk bertakorub atau untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kengeng Bu mencit lamun teu aya nu lahiran. Ibu teh hoyong akikah tapi eueuh nu lahiran, kengeng. Teu kengeng. Jadi kejadian nusuk nu disebat akikah teh karena ada bayi yang dilahirkan, barulah lahir yang disebut ibadah nusuk, yang dimana ibadah nusuk ini disebutnya akikah. Yang kedua, ibadah nusuk yang lahir karena ibadah haji. Biasanya orang Indonesia jika melakukan ibadah haji, hajinya adalah haji tamatu. Maka jika haji tamatu, maka dia wajib melakukan penyembelihan di tanggal 10 yang disebut dengan hadiyu. Ya, apa itu hadiyu? Al-hadiyu adalah ma yuhdi, apa-apa yang disembelih, minan na'ami dari hewan ternak, fil harami di tanah haram. Untuk apa tujuannya? Taqarruban, untuk bertakorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pami ibu haji, orang Indonesia tuh biasanya hajinya haji tamatu. Jika melakukan haji tamatu yang mendahulukan umroh ketimbang haji, maka tanggal 10 Zulhijjah wajib menyembelih hewan. Nah, hewan sesembelihannya disebut hadiyu. Jadi hadiyu teh nusuk, tapi yang berhubungan dengan ibadah haji. Jadi moal kajantenan aya hadiyu di Indonesia. Hadiyu mah pasti di tanah suci. Ya Pak ya. Kenapa ada hadiyu? Karena haji tamatu yang mendahulukan umroh termasuk bagian yang melanggar aturan ibadah haji. Makanya dia terkena dam, kudu mayar, harus menyembelih hewan. Dan hukumnya wajib. Kenapa wajib? Buktinya di dalam Al-Quran dinyatakan nanti di dalam surat Al-Baqarah, jika dia tidak mampu untuk membayar atau untuk memotong hewan pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dia wajib menggantinya dengan saum. Nah, ini yang disebut dengan wajib. Ari sunnah mah mun teu sanggupnya atos eta kedah dibayar. Tapi karena ini hukumnya wajib, tatkala tidak bisa menyembelih, maka wajib diganti dengan saum. Saumnya boleh di tanah suci, boleh setelah pulang.
Nah ini yang dimaksud dengan hadyu. Jadi hadyu itu sebagian dari nusuk yang berhubungan dengan ibadah haji. Ibu ada yang pernah haji Bapak? Ada ya. Hajinya tamatu kan biasanya. Nah Bapak tuh umroh dulu. Setelah melakukan umroh baru nanti melakukan talbiyah atau niat untuk haji. Maka pas tanggal 10 Bapak terkena hadyu, harus menyembelih hewan di sana. Biasanya boleh unta, boleh sapi, lamun bade urunan, ya. Kemudian boleh domba kalau mau sendiri. Sapi boleh sampai 10 orang. Sapi 7, unta sampai 10. Begitu kurang lebih. Nah yang ketiga, ibadah nusuk yang sering bersangkut paut dengan kita setiap tahun yang disebut dengan udhiyah. Ya Bu, jadi kaping 10 teh kenapa disebut Idul Adha? Idul Adha teh, kalimat Adha teh diambil dari kalimat doha yang berarti menyembelih. Jadi Idul Adha teh hari raya menyembelih. Matak datang ke Indonesia nah jadi disebut Idul Kurban, di mana mimitina? Harusnya Idul Adha. Di dalam hadisnya juga Nabi kan sudah jelas mengatakan, ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah Pak ternyata suka merayakan tahun baru. Punya tahun baru mereka, 2 tahun barunya, Nairuz dan Mihrojan. Ternyata Nairuz dan Mihrojan adalah ajaran Zoroaster yang diambil oleh mereka dari orang-orang Persia. Jadi dia merayakan tahun baru 2 kali dalam 1 tahun. Begitu Nabi datang, Nabi mengetahui orang-orang Madinah sok ngayakeun tahun baru ala orang-orang Persia. Akhirnya Nabi mengatakan setelah mendapat wahyu, apa ungkapan Nabi? Laqad abdalakumullahu yaumaini khairan. Sungguh Allah telah mengganti 2 hari raya yang suka kamu lakukan setiap tahun dengan 2 hari yang lebih baik. Apa kata Nabi? Yaumal fitri wa yaumal adha. Hari fitri dan hari adha. Naon Pak hari fitri teh? Sanes hari kesucian. Fitri teh tina kalimat iftar, artinya berbuka. Jadi yang disebut Yaumul Fitri adalah hari berbuka. Jadi kenging ibu tanggal hiji Syawal saum, teu kenging haram hukumnya. Kita sudah saum 29 atau 30 hari, begitu masuk 1 Syawal, maka ibu dan bapak wajib berbuka, makanya disebut Yaumul Fitri. Lain hari suci sanes. Di mana kalimat fitri jadi suci hartosna? Fitri mah tima kalimat iftar atau putur yang artinya berbuka. Yaumal adha, adha teh tina kalimat doha artinya menyembelih. Jadi begitu masuk tanggal 10 Zulhijjah, disitulah hari menyembelih dimulai. Nah, apa yang disebut dengan udhiyah tadi? Ibadah nusuk itu ada akikoh, ada hadyu, ada udhiyah. Ari udhiyah mah kata Ustaz Said Sabiq di dalam fikih sunnah, ismun lima yudbahu, sebuah nama bagi hewan yang akan disembelih. Minal ibili dari unta, wal gonami dari domba, wal bakori dari sapi, wa goiri dalik dan yang semestinya yang seperti dengan itu. Yauman nahar yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Ao ayamat tasrik atau di hari-hari tasrik tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah. Apa tujuan udhiyah? Taqarruban ilallah, untuk bertakorub, untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kulantaran disebut Idul Adha, hewan sesembelihannya disebut udhiyah. Jadi lamun bade icalan teh lain icalan hewan kurban, tapi hewan udhiyah. Kan udhiyah teh artosna teh hewan ternak yang disembelih di bulan Zulhijjah, disebutna hewan udhiyah. Di urang jadi ganti ngaran jadi hewan kurban. Salah nggak? Bukan salah, tapi kurban menjadi mengalami penyempitan makna gitu kan karunya. Kalau kurban tidak disiarkan ungkapan aslinya, maka sampai kapanpun termasuk anak cucu kita akan memahami kurban teh mencit. Padahal bukan. Mencit mana tadi Bu? Nusuk. Ibadah nusuk teh aya 3. Lamun mencit gara-gara bayi apa? Akikoh. Kalau mencit anu berhubungan sareng haji, hadyu. Kalau mencit yang sering kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah disebutnya udhiyah. Makanya kami dari jauh-jauh hari, guru kami memerintahkan eta jang ganti tong panitia kurban. Ganti oleh jami udhiyah. Naon jami udhiyah teh artinya panitia yang mengurus hewan untuk disembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Kan ungkapan teh kedah leres. Ungkapan itu harus benar.
Ari urang sok nyarek atuh eta ngomong teh cing bener, urang yang geuning ngomong bahasa Arab loba salah. Sekiranya kita nggak bisa mengungkapkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia saja. Kan ibu-ibu pengajian apa aktif Pak, aku bahasa Arab. Ibu, saya hari ini kayaknya nggak bisa ngaji karena saya kebetulan udah punya lapak baru mau syukuran. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Cik ari anu leres teh tabarakallah atau barakallah ngadoakeun. Kayak barokallah teh aya di aya barakallahu fik, aya barokah, ada barakallahu alaik. Mana yang mau kita pakai? Nu aya barokallohan we Ustaz eta tiasa. Udah aya pilihan. Nanti ada barakallahu fikum atau fika, ada barakallahu alaika, itu kan beda artinya. Aya oge tabarakallah itu beda dengan barakallah artinya. Urang mah sagala pokoknya bahasa Arab abuskeun beboskeun gitu. Barjeng teu kaharti tah kitu Pak. Mata kena doa urang bet lambat dikabul ku Allah teh ngadoa ku bahasa Arab barjeng teu kaharti. Lamun teu kaharti mah ku bahasa Indonesia we ngadoa mah. Tong nganggap Allah teu ngarti mun ibu ngadoa ku bahasa Sunda. Doa we ku bahasa Sunda kecuali ketika salat. Ari salat mah aturan dari Allah dan dari Nabi itu sebagai doa matsurat yang nggak boleh diganti lafadznya. Jadi orang mah ketika sholat dituntut harus bisa dan paham. Tapi di luar sholat ketika berdoa nggak mesti berbahasa Arab. Kenapa Rasul menggunakan bahasa Arab? Nah, orang Arab nabi lagi. Orang-orang Sunda ku bahasa Sunda we teu sawios tong capek-capek ku bahasa Arab. Kumaha lamun doa nanti kieu cek Ustaz. Ibu kita berdoa bersama ya. Allahumma gitu ya. A'atini jauzaini jamilaini cuk ibu teh amin. Naon artinya teh? Ya Allah berikanlah kepadaku dua istri yang cantik melebihi cantik istrinya ku yang sudah ada. Amin cuk ibu teh. Da teu kaharti doana gitu. Ari Ustad mah resep we gitu ngaminkeun bae gitu kan. Ya kan aya babasannya lamun tos diaminkeun ku 40 jami bakal dikabulkeun ku Allah gitu. Ibu memang, amin, pang tarik lah ibu teh. Pas nges apal terjadi amin. Allah menang tuh ditarik amin anobi itu bisa. Da atos diaminkeun. Mata kadoa Ustad, pami bade ngadoa ku bahasa Sunda we, geus pados kahartos ku ibu. Da ku bahasa Arabnya Ustad kan soseur ku bahasa Arab. Tapi kahartos teu? Teu, mending tos ku bahasa Indonesia. Nah, sama seperti ungkapan-ungkapan ini. Jadi kita simpulkan lagi, kurban mah sanes mencit, tapi ibadah mencit disebutnya nusuk. Ibadah menyembelih ada 3 jenis, ada akikoh, ada hadyu, ada udhiyah. Kapan waktu udhiyah? Saya nggak akan membahas akikah, saya nggak akan membahas hadyu, yang kita bahas adalah udhiyah. Karena kepentingan menghadapi nanti 10 Zulhijjah. Yang jika tidak ada perubahan, 10 Zulhijjah ini bertepatan dengan tanggal 17 Juni. MUI, NU, Persis, Muhammadiyah, alhamdulillah kalender Nasarwa. Jadi tanggal 17 aya nu sungsang. Sama semuanya. Kecuali mereka yang punya hilal sendiri, mereka 2 hari terkadang lebih dahulu mencitnya. Siga Ramadannya nu saminggu saacana manehna mah saum. Dengan melihat hilal dengan mata telanjang, Allahu a'lam bishawab. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya itu saja. Nah, kapan udhiyah ini dilakukan? Tanggal 10 Zulhijjah. Kapan mulai dilakukan penyembelihan? Kata Nabi, man dabaha qabla sholati falinapsihi. Barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum sholat id, maka itu tidak menjadi pahala udhiyah di sisi Allah. Jadi kapan atau menyembelih itu? Wa man dabaha ba'da sholati. Barang siapa yang menyembelih hewannya setelah sholat id, faqad tamma nusukuhu, maka sungguh telah sempurna ibadah menyembelihnya. Jadi mencitnya dikawitan satos beres sholat Idul Adha. Nah panitia tuh harus apik karena saya pernah kejadian Pak. Aya nu nitipkeun domba hamin hiji, uang kita disumpingkeun si domba teh datang. Dabongannya anu ngurusna budak, kolot masarare. Jadi dia ada anak kecil kasih makan domba, sagala we diparabkeun. Ternyata ada spon anu makan ku domba. Akhirnya domba jam 1 kakarapakan tidak bisa bernapas. Engap. Tapi kan kaangge sakarat. Akhirnya panitia memutuskan pencit daripada jadi bangke, dipencit. Jadi bukan udhiyah akhirnya menyembelih kambing pada saat malam harinya dipencit ke urang teh. Tapi kita laporan kan kepada si mudohinya, kepada penitip sahamnya. Penitip sahamnya agak marah juga, kecewa. Ini panitia gimana ngurusnya? Ya akhirnya kita juga tidak mau berseteru lebih panjang. Akhirnya ya panitia yang harus mengganti sejumlah
yang dia keluarkan. Makanya panitia teh kedah apik. Termasuk di dalam menyembelih. Jadi mencit teh tong kudu biasa, tong kudu bisa hungkul. Tapi mencit teh kudu ngarti agama, nya bisa, nya biasa. Jadi lamun aya ustad ahli agama tapi teu biasa tong cenah mencit. Bisi salah mencitna. Jadi nu mencit teh kudu tilu syaratna. Harus bisa, harus biasa, dan harus ahli agama. Kenapa? Karena menyembelih berhubungan dengan urusan tauhid kepada Allah. Tong nguruskeun ka jagal ulah. Jagal mah biar saja dia narik tambangnya, biar dia yang menggulingkannya, biar dia yang menyisit kulitnya, biar dia yang membagi daging jadi opat sampai turun daging, biar itu urusan jagal. Tapi nu mencit mah kudu ahli agama. Nah, kulantaran lamun mencit sanesku ahli agama, sesembelihannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Emang aya nu mencit sanes kanggo agama? Banyak. Orang yang sudah bikin rumah, ingin rumahnya kokoh mencit sapi, we tanam sirah sapina di handapun imam. Musyrikan hukumnya bukan karena Allah sesembahannya. Nah sama, Bapak pernah ada yang main ke jagal? Sekarang itu jagal kan main stunning ya. Si sapi itu udah digiring, wah lu lompatan. Begitu masuk ke pagar pertama, nu di luhur tengah nembak, ceder, pingsan tah sapi teh. Buka pintunya, nggak goler, sapi ini nggak goler sapi teh. Tinggal mencit, jagal mencit. Di dalam Islam boleh nggak hal seperti itu? Nah ini kan yang harus kita pertanyakan. Makanya menyembelih ini bagian daripada ibadah yang Rasulullah contohkan. Bahkan Rasulullah begitu menyembelih, Rasulullah itu membiarkan dulu hewan sesembelihan itu biar dia gegarapakan. Jangan dipaksa mati oleh kita. Biar mati dengan sendirinya. Nggak boleh. Karena kalau sengaja dimatikan oleh kita itu hukumnya berbeda. Karena menyembelih pun tidak boleh sampai putus kepalanya. Sampai putus kerongkongannya saja. Dan yang terbaik ketika menyembelih adalah ketika napas hewan itu keluar. Makanya begitu disembelih darahnya muncrat, itu yang paling bagus. Mata pada mencetnya cepeng heula ieu. Cik ieu teh keur ngaluarkeun atau keur memasukkan napas. Kalau begitu mengeluarkan napas langsung tarik. Maka darah akan muncrat keluar brus gitu. Akan ada aturan menyembelih itu. Makanya kepada panitia udhiyah harus lebih apik memilih siapa yang akan menyembelih. Ya. Tapi di sini tidak ada anak muda nih. Tapi jika bapak mah karuat keneh nyapanya ngagulingan sapi kuat keneh. Nah, nanti kan menyembelih kemudian nyisit. Kalau di kami alhamdulillah anak-anak yang di regenerasi gitu ya, kan banyak santri di sana tuh. Mulai belajar sok diajar nyisit, oleh DKM dibelikan pisau buat sisitnya. 100 ribuan bararagus bahannya. Pisau sisit rada kitu tah. Buat nyisit, bahkan buat ngeboning. Ngeboning tuh buat ini daging biar habis dari tulang. Karena kalau tidak bisa, banyak daging yang nempel di tulang, lebar eta teh. Bersihkan, biar bersih. Gitu. Nah harus mulai ilmu itu ditularkan ke anak-anak muda. Nah hanya kan kita yang sudah tua mah nggak akan terus ada. Biar mereka anak-anak muda yang menggantikan tempat kita satu saat nanti. Makanya kami di masjid itu sudah mulai pengurusan panitia, yang tua udah pada mundur. Saatnya Ustadz teh berbicara begini, enak kudu ngarorawe cek Ustadz teh. Ya sudah mulai. Generasi saya sudah mulai mau habis, sekarang kita sudah menurunkan ke generasi berikutnya. Yang usianya masih 20-25 tahun sudah mulai kita ajarkan. Biar bisa menyembelih, bisa menyisit dan lain sebagainya. Nah itu Pak. Jadi udhiyah itu bukan sembarang menyembelih tuntas kewajiban, tetapi udhiyah bagian daripada syariat yang salah satunya berhubungan dengan masalah akidah. Jadi kedah bersih katanya. Termasuk di dalam menyimpan daging. Kedah seueur alat keur ngagantung, dan daging jangan disentuh dengan air. Kalau daging disentuh dengan air jam 12 tos geuneuk dagingna. Tong kacayan. Karena kudu ngagantung, biar ketika panitia lalu lalang, dagingnya tidak kotor. Dan tempatnya harus pakai si talenan teh kayu, dilapisi lagi dengan plastik. Karena kelemahan kita tatkala talenan teh diplastikan, daging banyak nempel kayu nanti pas dipasak. Termasuk potongan-potongan tulang yang tidak rapi, jadi benar-benar harus seukeut pesotin asah tiap ini. Kalau kami kan sudah punya tukang ngasah khusus, disebut nate Pak Haji Karibau, itu tukang nyeketan eta, dan tukang nyepuh peso. Jadi tiap tahun kita datang ke sana, pangnyepuhkeun, pangnyeketankeun peso teh.
Dan pesonya awas, jangan peso yang biasa dipakai di dapur, kedah gaduh peso khusus. Anu dianggo setahun sekali. Nyawayahna weh gitu. Sampai kemarin ngobrol dengan orang-orang yang hobi menyembelih, Pak. Wah, eta peso, harga peso tepukeun ka puluhan juta teu nyangka. Peso dapur aya nu 15 juta, 20 juta. Pala saruanya ternyata nya beda bahan dan beda. Kanu daging tengah geleser weh gitu. Mun aya daging nu heuras teh kapotong we sadayana. Tah ari nu udiah mah panitia teh kitu. Tapi kalau dibeli pribadi kan sulit. Biar masjid saja yang mengakomodir. Nih siapa nih nanti yang akan dididik buat jadi mudohi, buat jadi penyembelih. Sok dimodalan panggaleuhkeun apa? Bedogna panggaleuhkeun pesona. Ikut pelatihan, ada pelatihan-pelatihan menyembelih. Itu ada pelatihan-pelatihan menyembelih. Di Indonesia ada juleha kan? Itu juleha. Khusus untuk pelatihan penyembelihan, termasuk sampai pengurusan daging. Kalau di Bandung ada bilah. Ada itu pelatihan-pelatihan ke masjid-masjid, bagaimana cara menyembelih. Dan anak muda harus bisa. Jangan menyerahkan kepada yang tua-tua sekarang itu. Bapak udah capek lah, gitu ya. Sudah capek, biar yang muda sekarang maju ke depan. Nah nanti biar yang muda bisa. Kayak anu muda ke sami, begitu dia usianya sudah naik, serahkan kepada generasi-generasi berikutnya. Nanti kalau tidak ada yang belajar, habis siapa yang mau meneruskan ibadah udhiyah ini kalau tidak ada yang bisa. Jadi kayak asal mencipta teh. Nah pernah kita dapati di satu tempat Pak, karena tempat itu kan di masjid kami itu alhamdulillah suka ada titipan dari Singapura tuh. Kayak domba kan 42 domba, titipan itu sapi sampai 8 sapi. Akhirnya kita tanggal 10 itu kan nggak habis, ada sisa. Nah sisanya tanggal 1, orang tanggal 11 Zulhijjah itu orang sebarkan ke daerah mana. Dan kita ikut menyembelih di sana. Jadi ternyata ada daerah-daerah anu teu apa Idul Adha teh naon. Ada itu Pak di kita tuh di Indonesia. Jadi ada Ustaz ari teh bade acara naon mencit cenah gitu. Jadi anu teu apaleun udhiyah teh naon, kurban teh naon gitu nu biasa dilakukan ke urang. Itu syiar. Nah itu ya. Jadi kapan dilakukan udhiyah? Udhiyah itu dilakukan tanggal 10 Zulhijjah, start penyembelihan hewannya setelah sholat Id. Kapan berakhirnya hari penyembelihan? Di tanggal 13 Zulhijjah yang disebut hari Tasyrik sampai batas sebelum maghrib. Termasuk bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, bertakbirnya pun dimulai dari malam hari. Begitu masuk 10 Zulhijjah, pada maghrib, berarti lamun tanggal 17 mencit, berarti ahad malam pada maghrib itu sudah mulai bertakbir. Dilanjutkan sampai 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Itulah takbiran Idul Adha. Kalau Idul Fitri, kapan takbirannya? Bukan dari malam, tapi kalau Idul Fitri, takbirannya dari ba'da sholat subuh. Di orang mati balik. Idul Fitri lebih rame, Idul Adha rame. Justru Idul Adha lebih rame dibanding Idul Fitri. Idul Adha, Idul Fitri mah takbiran teh kapan? Mulai dari ba'da sholat subuh, tatkala kita akan keluar ke lapang, berjalan kaki, dari situlah Nabi mulai bertakbir sampai imam naik mimbar dan menjadi imam, bereslah takbirannya. Tapi kalau Idul Adha mulai masuk dari ba'da maghrib sampai dengan nanti hari tasyrik, barulah itu gema takbir menggema di saat-saat itu. Nah jadi banyak kesalahpahaman di antara umat yang memahami bagaimana cara merayakan Idul Adha itu. Kemudian beridul Adha, berudhiyahlah ketika lapang. Nabi menyatakan, wa man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan keleluasaan untuk menyembelih, falam yudohi, tapi dia tidak mau menyembelih hewan, fala yaqrabanna musolana, maka janganlah dekati musola kami, kata Nabi. Ada ulama yang secara tekstual menyebutkan dengan adanya hadis ini, menyembelih hewan di tanggal 10 atau yang disebut udhiyah itu hukumnya wajib dengan dalil ini. Tapi ada dalil pelengkap yang lain, akhirnya udhiyah hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Jadi lamun bapak gaduh keleluasaan rizki, tong diengke-engke Pak, kan kedah gaduh tabungan orang teh. Mencit weh, mau saham sapi, mau domba, mau apa silahkan. Apa tujuannya tadi? Semoga sesembelihan kita yang tiap tahun ini menjadi kendaraan, menjadi wasilah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun tos caket jeung Allah maraos, tinggal naon? Tinggal pada puncak karir kita. Apa puncak karirnya? Menjadi manusia takwa di sisi Allah.
Kumaha hayang jadi takwa deket jeung Allah ge henteu. Jadi lamun hayang jadi takwa teh kumaha carana deketan heula Allah. Kan orang ge hayang abus ka hiji instansi kudu aya orang dalam nya Pak. Orang dalam mah teu bisa. Tah urang mah lain orang dalam deui nu boga alam semesta siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam wasilah. Sok salat kamu akan dekat dengan aku. Sok ngadoa kamu akan dekat dengan aku. Sok bersedekah kamu akan dekat dengan aku. Setelah kita dekat dengan Allah, tinggal kita pelihara kedekatan kita dengan Allah. Jadi tong belang betong, jika sholat jangan belang betong. Sholat tahajud jangan sering ditinggalkan, sholat duha jangan ditinggalkan, sholat sunat yang lain. Termasuk udhiyah, walaupun setahun sekali, ketika bapak punya, silahkan sembelihlah. Yang menjadi masalah kan bukan efek menyembelihnya, tetapi efek dakwahnya. Punten ya, saya yakin kalau di warga sini, kategorinya semuanya sudah orang-orang mampu semua mungkin. Kalau dilihat secara dohir. Kan begitu bapak di sini menyembelih, saya yakin bapak akan menyebarkan daging ini keluar kan. Nah orang-orang yang mendapatkan daging itu bagian daripada orang yang harus kita dakwahi. Kan paling kasihan atuh Pak, di dunia hirup geus balangsak, ibadah ka Allah tara kan karunya. Punten ya saya ketika melihatnya sok ngaragap ka dirinya lira, nu keur ngararame, bari jeung keur mararabok, aduh ya Allah di dunia geus hirup balangsak, ku Allah tuh dibere leuwih, tapi dia nggak sadar gitu. Akhirnya dia merusak dirinya, kan di akhirat yang kita mau menang nanaon gitu. Makanya di akhirat mah selama-lamanya abadan. Anu beunghar mah mending oleh Allah difasilitasi di dunia. Dia mau apapun da geus beunghar. Kahirupan dunia tos kacumponan. Tapi nalika ka neraka nya urusan manehna we eta mah. Tapi kan anu kasihan di dunia geus balangsak, di akhirat balangsak. Bapak lihat nggak sering orang-orang seperti itu kan kasihan. Tapi kita nggak bisa menjudge. Siapa tahu dia jadi ahli surga. Tapi minimal kita punya keinginan untuk membantu saudara-saudara kita. Karena saya pribadi di pesantren ya sudah mulai banyak tersadar kan anak-anak teh anak-anak duafa, anak-anak yang punya ayah, anak-anak yang punya ibu. Sampai kemarin saya baru mendaftarkan ujian paket B. Padahal si anak teh udah usia kelas 2 SMA harusnya. Sampai nangis si anak teh Ustaz. Saya mah nggak nyangka mau bisa sekolah kayak gini. Jadi dia tuh korban sebetulnya korban dari pertikahan orang tuanya. Ibunya jadi istri kedua, tapi nikahnya tidak ada surat-surat. Jadi suaminya meninggalkan, ya udah istrinya nggak dapat harta apapun dari suami ininya. Akhirnya anaknya ditinggalkan sampai kakak juga nggak punya, akte kelahiran juga nggak punya. Daftar we ka pesantren, Ustaz ieu kumaha? Ya paling Bu, saya juga secara administrasi bisa ngebantu. Pesantren kami ini rek boga administrasi gitu kunaon, asal satu syaratnya ibu dan putra ibu siap sekolah di sini 6 tahun sakitu we dan harus mondok. Karena selama 6 tahun akan kita bina, bla bla, makan akan kita kasih segala rupa. Tapi ternyata kan si ibu teh punya keinginan atau Ustaz nanti gimana kalau anak ibu mau sekolah meneruskan ke jenjang yang tinggi. Ya pertama ibu sebagai orang tua ikhtiar yang terbaik. Coba ke Disduk Capil tanya bagaimana cara bikin akte, cara bikin kakak, mun eueuh bapaan bisa tuh. Ternyata bisa Pak. Dan akhirnya keluar itu. Akte dan kakaknya bisa, akhirnya kami menguruskan. Akhirnya anak-anak si ibu yang udah putus sekolah begitu lama, kami daftarkan ke PKBM dan itu diterima formal dan resmi. Ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah kita itu. Terkadang orang mah ripu saeutik asa pangripuhna sa alam dunia. Wah, siga nu res kiamat dunia teh. Lebih loba anu siga urang nu orang-orang yang di bawah kita itu. Apalagi ada ngelihat anak yang saya ke rumahnya itu dia mau balik ke pesantren. Bibinya nelpon, Ustaz, iya ngamuk embung ka pesantren, disusul. Ternyata ketika lihat Pak, rumahnya itu cuma 4/3. Dan itu di tingkat lagi seaya-aya. Penghuni rumahnya ada 12 orang gitu. Ya gitu, barudak. Hidupnya keras, pantesan bahasana kasar. Seetik-etik gelut, udah hidupnya keras atau setiap hari. Makanya ibu dan bapak sebetulnya nggak bisa menyalahkan kepada orang-orang yang hidupnya kasar. Ya karena memang lingkungannya begitu. Kita mah nyaman lingkungannya. Mereka mah tidur juga mungkin susah. Opat katilu pasti. Saya datang dengan ustadah ke sana sama ustadah mah sampai nangis ustadah. Ibu ini asli rumah ibu segede gini. Ya siapa lagi atuh. Jadi si ibu yang punya rumah tuh ngurus putra adiknya, ngurus putra kakaknya. Jadi total 12 itu yang budak batur didinya. Nah, yang masuk ke pesantren kami ada 3 orang. Dimasukkan Ustaz nitip tiluan mangga. Bu nakalnya luar biasa itu. Utik-utik laporan Ustaz ieu gerelut, irung teh geus geretihan di pesantren itu. Aduh. Tapi alhamdulillah ayeuna tos lebet tahun kedua budak teh sudah mulai nu tadina
emosinya tinggi, ya karena tiap hari kan suruh baca Quran. Sekarang emosinya sudah mulai menurun. Setik-setik mulai mikir, asal nama sempat kejadian itu. Dia marah sampai sudah bawa kaca atuh Pak, rek ngayekeun rencangan anak. Ya begitulah hidup di pondoknya. Kudu ngabina barudak yang lahir bukan dari keluarga yang memiliki kenyamanan seperti yang lain. Orang-orang yang pesantren ke pondok pesantren yang biayanya begitu mahal, puluhan juta, anu biaya bayaran lagi 2 juta kaluhur. Wah tos parang tos nikmat atuh raos pesantren lagi kasur aya, lomari geus disadiakeun, makan aya dapur, nyuci ada laundry. Di pesantren kami itu tidak. Pokoknya pesantren kami akan mendidik orang-orang yang siap hidup seadanya. Kan jadi ustad mah kudu siap di mana wae. Banyak aya ustad keur ceramah yang sare di hotel wae. Ulah tong digugu ustad juga gitu mah. Ustad mah di mana we ditempatkeun, yang penting dakwah jalan kan sakitu. Makanya guru kami berkata, kalau dakwah sudah pabelit jeung isi pejit tinggalkeun dakwahna gitu. Nah, nya pabelit jeung isi pejit teh duit itu di pikiran teh gitu. Kan ya gitu. Sekarang itu mohon maaf. Ustad itu menjadikan pengajian atau ceramah itu jadi penghasilan. Maka kami sepakat, orang-orang yang punya pesantren kemarin ngobrol, jangan sampai para kiai, jangan sampai para ustadz beralih pola pikirnya, mengajar di masjid itu menjadi mata pencaharian, jangan. Makanya kami berinisiasi kemarin itu, ada yang punya lahan Pak di Ciparai besar tuh, berapa hektar, akhirnya kemarin kami urunan, berapa juta ewang, kami sudah bikin surat perjanjian di atas materai. Makanya doakan oleh Bapak mudah-mudahan bisnisnya lancar. Itu bisnis saledri Pak. Saledri kan lebih mahal dibanding kangkung gitu kan. Panennya 4 bulan sekali. Nah, kalau maju kan ini nanti si uang tuh buat siapa? Buat anak-anak lagi ke pesantren balik lagi. Pesantren itu harus punya penghasilan sendiri. Karena saya pribadi di pesantren malu Pak, begini terus ke jamaah. Tapi saya cukup bilang sekali, Bu, sehari 2.000 ya, ibu-ibu nusanes teh Ustad. Setoran, itu buat anak-anak lagi. Ibu kalau mau main ke pesantren silahkan lihat bagaimana kondisi anak-anak. Jadi ibu mau menitipkan, saya hanya menyalurkan. Jadi ini punya milik bersama. Alhamdulillah. Nah termasuk udiah juga sama. Jadi jangan sampai kita berpikiran udiah itu adalah segalanya milik kita semua, tidak. Di balik udiah itu ada nilai-nilai dakwah. Kita akan memberikan daging-daging tersebut kepada orang-orang yang mungkin kesehariannya dia tidak bisa memakan daging sama sekali. Ibunya lamun kecobian ngabagikan daging, pernah kita membagikan, pal daging teh kan teu sakilo acannya banyak, beureun saparapatan daging teh gitu. Mungkin paling besar timbangan setengah kilo Pak. Sampai ada jemaah yang nerima teh sampai nangis, alhamdulillah. Berarti kan kabayang tara dahar daging beureun si ibu teh. Itu kan luar biasa nilai dakwahnya. Tersentuh. Tapi jangan sampai beres di sana, ibu teh kedah bari nyarios ibu, ya teh rezeki ti Allah. Mudah-mudahan rezeki yang ibu dapatkan bisa membuat ibu lebih dekat dengan Allah. Terus we, sambil kita berdakwah, orang masalah. Begitu kita berdakwah di lingkungan yang terkena musibah, di lingkungan musibah tablik akbar atuh pada mau didengkeun moal. Lamun dinu kena musibah mah non tolongan heula nu beunang musibahna. Ketos ditolongan baru ada ceramah. Karena yang mereka minta itu bukan obrolan ustadz. Yang mereka minta itu adalah makanan, kami lapar. Bere heula dahar. Makanya kan orang-orang Kristen itu begitu Pak. Datang ke pelosok-pelosok, mereka tuh enggak banyak berceramah seperti kita. Datang, bere apa? Tiap rumah ketokan, ya amplop. Ya mie. Karasa meureun dakwah teh nya dibiayaan. Nah, cenah ari orang Islam anu tatangga urang nu bareungar pararedit meureun kitu. Akhirnya ada satu kampung ya di Ciranjang kalau tidak salah Bapak bisa main. Itu sudah ada gereja besar di sana. Karena satu desa itu masuk Kristen semua. Hanya gara-gara dibiayai tiap bulan, dikasih uang dan dikasih supermi sadus. Teu sapiranya akidah dijual hanya gara-gara itu. Nanti kalau dihisab oleh Allah ditanya, ini tetanggana kamararana ya? Orang Islam nu barengar oleh Allah diberikan keleluasaan rizki, tapi dia tidak mau membantunya. Sampai nanti di dalam kitabul adabu, di dalam kitabul Bulughul Maram, cek Nabi ya, jika kalian masak kata Nabi, dan jika bau masakannya tercium oleh tetangga kamu, wayahna babagi cek Nabi teh. Tapi Nabi apa? Urang mun babagi daging kan daging mahal, minimal cek Nabi teh babagi atau kuahna cek Nabi teh gitu. Orang makan sok nikmat nyalir aja, nah eta lupa. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar berbicara, ternyata dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal,
Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, silahkan penuhi kebutuhannya. Si Gabdi di Marga Cinta gitu Pak, kenapa saya buka sekolah? Makanya namanya dulu MES namanya itu Pak, Muslim Education and Social Welfare. Kenapa pendidikan dan kenapa edukasi dan kesejahteraan sosial itu berkesinambungan? Coba Bapak tanya kepada orang-orang, mohon maaf yang ekonominya menengah ke bawah. Dia mau pilih kuliah atau mau pilih kerja? Ya dia pilih kerja lah. Kuliah mengeluarkan duit jaba mahal, mending kena gawe, menghasilkan duit. Siapa orang-orang yang bisa kuliah? Ya orang-orang yang punya uang. Makanya ketika dirinya tidak sejahtera, dia nggak bisa mengenyam edukasi yang tinggi. Jadi edukasi dan kesejahteraan sosial teh ngahiji. Imam Al-Bukhari teh Pak beunghar. Sampai Imam Al-Bukhari tercatat pernah membuang hartanya sebanyak 2 miliar di tengah laut itu. Saking beungharna. Bapak mau mincen duit 2 miliar. Setruk. Imam Bukhari memicen di tengah laut atau Pak. Jadi beliau ketika rihlah ilmiah, kan Imam Al-Bukhari itu mencari Pak orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi, kan keliling dunia beliau itu. Sok di mana duitna lamun teu beunghar Imam Al-Bukhari, beunghar ngabiayaan sorangan. Ketika naik perahu kapal laut, Bukhari bercerita, "Ya urang mau gebeko, ditinggalikeun emasnya, dinar dirhamnya banyak gitu." Kalau di rupiah kan itu kurang lebih sebesar 1,5 atau 2 miliar uang yang dibawa Al-Bukhari itu. Tapi dalam bentuk emas. Akhirnya orang yang di pinggirnya itu sudah berniat jahat. Kayak beuting ku urang duitnya dipaling gitu. Akhirnya begitu Imam Al-Bukhari tertidur di waktu malam, orang yang menjadi teman ngobrol Imam Al-Bukhari itu dia berteriak, "Maling, maling." Otomatis sontak semua terbangun, termasuk penjaga kapal. Di mana maling? Pokoknya uang saya berupa emas senilai sekian hilang. Jadi kalau mun kapanggih aya di Al-Bukhari, Al-Bukhari nu maling gitu. Imam Al-Bukhari sudah tahu niat busuknya. Ternyata pas dicari emasnya sudah tidak ada. Pas isuk ngobrol. Kan urang teh geus nempo duit maneh loba. Cek Imam Al-Bukhari teh, "Heueuh, saparak maneh ngomong maling ku urang dipiceun tadi di tengah laut cenah duit teh gitu." Dia bertanya, "Kenapa kamu berani membuang uang sebanyak itu?" "Aku adalah periwayat hadis. Jika aku ditemukan di dalam kondisi aku mencuri uang, maka bagaimana nanti kredibilitas aku di dalam meriwayatkan hadis?" Jadi rela kene miceun harta dunia daripada kredibilitas ulamanya harus hilang diri. Ini orang mati balik ulama tehnya. Wah baheula mah presiden dicare, wakil menteri dicare. Tapi geus abus ka nagara mah jadi bala di geuning akhir kan gitu. Imam Al-Bukhari itu tidak, terus berjuang gitu. Nah itu. Kayak Imam Al-Bukhari, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Nanti lahirlah madhab Maliki, lahirlah madhab Syafi'i. Imam Malik itu orang kaya Pak. Nah Imam Syafi'i itu miskin. Makanya Imam Syafi'i dibiayai oleh Imam Malik untuk rihlah ilmiah. Syafi'i mana emang geus pinter. Kalau kamu hanya mencari ilmu di saya mau maju. Kata Imam Syafi'i kamu berguru kepada guru yang lain. Dibiayai, dibeasiswaan mencek orang mati. Nah di kita tidak sejahtera. Ya bahkan kemarin kampus ke cenah biaya nama rahalnya. Padahal dana subsidi untuk pendidikan itu triliunan. Ya Pak ya sok baca. Tapi enggak turun, aneh kenapa? Sampai guru-guru honorer pernah turun ke jalan. Ternyata guru honorer saja di kota Bandung itu totalnya ada 20.000 itu. Mereka nggak dapat kesejahteraan. Makanya mohon maaf kemarin ada yang ngelamar Pak. Ustaz, lamun saya kalau ngajar di sini gajinya UMR. Satu kan, pada UMR di mana? Jadi guru mah kudu ripuh. Nah bet gitu. Moal aya gaji guru UMR. Jadi disangka ngajar di swasta tapi kalau UMR enggak. Kamu begitu ngajar di swasta sebagai guru honorer, gaji kamu hanya ada di range 4 sampai 700.000. Mereka 1 juta teh lila Pak, kayaknya 2 tahun, jadi GTY guru tetap yayasan baru gaji naik. Kan bukan pemerintah, gajinya yayasan yang menggaji. Di pemerintah mah lebih parah, namun jadi guru honorer di negeri, digaji lagi ke duit bos 3 bulan sekali, 400.000 sebulan. Kan lebih ngeri. Ari pendidikan kudu S1, sok bayangkan. Kata-kata saya daripada jadi guru lamun neangan duit malah cocok. Geus mending jadi kene karyawan we di toko gajina UMR gede. Teu kudu S1 lulusan SMA ge ditarima jadi pramudia agama. Gaji gede UMR Bandung 4,2 kata saya. Jadi guru mah nya capek jabe dicarekan ku kolot. Coba budakna bararang orang geus ripuh we jadi guru mah. Karunya teu kuat-kuat teuing. Nah itu Bu, jadi pendidikan dengan kesejahteraan sosial itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Orang bisa sekolah tinggi karena dia mampu membayarnya.
Ya kalau negara kita seperti negara lain ya, kayak di Timur Tengah itu tidak ada sekolah yang berbayar, semuanya gratis. Sampai biaya pendidikannya, biaya hidupnya pun dijamin oleh pemerintahnya. Nah di kita belum bisa, tapi makanya mudah-mudahan kita kan selalu berdoa semoga negara kita menjadi negara yang diberkahi. Kan tos seueur berkah nama kan tuh dimanfaatkan ke orang. Gitu. Semoga negara kita yang paling utama diampuni dan diberikan magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang terakhir, tujuan dari udhiyah tadi selain berdakwah, tujuannya apa? Agar kita menjadi manusia yang paripurna di sisi Allah, yaitu menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj dinyatakan lan yanallaha luhumuha wala dimauha. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan seseorangnya. Maka besar harapan setiap tahun Allah membuka pintu, membuka wasilah agar kita naik derajat. Muncul orang mah ieu teh ujian apa ya? Ujian naik pangkat tiap tahun yang Allah sediakan. Semoga jika kita mampu memberikan yang terbaik, maka insya Allah kita bisa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang patut diterima oleh manusia yang bertakwa, oleh hamba yang bertakwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tidak boleh dipakai anjurkan untuk berbagi, tapi kalau menggunting tetap sah. Kaget. Iya, ujian. Lanjut atuh. Mana Pak Dede? Dede. Saja roh. Angkos. Rio. Tapi besar.